dari kecil kita lihat sejadah, gambarnya Ka'bah. Ya, Ka'bah. Kemudian kita sholat ngadep Ka'bah. Dan kalau ada orang pulang umroh atau haji, oleh-olehnya cekrek Masjid Nabawi, cekrek Ka'bah. Jadi aku bayangin akan nangis. Dan enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab loh. Ketemu lagi dengan Habib Jafar. Terakhir tuh kita bulan Ramadan. Curhat. Yang waktu kita take, terus di belakang itu ada suara ondel-ondel itu. Iya. Itu dia ngusir. Kasih dulu. Benar. Bocor suaranya. Kalau ini di studionya Habib, jadi aman. Akan bocor. Insya Allah nggak akan aman. Nggak akan aman. Dan kayaknya waktu itu Kang Arman tuh baru banget kenal aku. Ya benar. Sehingga syutingnya itu di restoran Arab gitu. Kayaknya ini harus menyesuaikan dengan Habib. Bukan gua, dia tuh ya. Dia kayaknya harus menyesuaikan. yang punya usul. Oke, gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Gak asli gua tuh ya. Gua nge-follow Instagram gitu ya. TikTok. Sering banget. Ada di mana-mana, sampai ada istilahnya tuh Habib Industri. Habib Industri. Gimana? Iya, karena nggak, dari siapa sih? Habib Industri itu dari siapa? Yang pertama tiba-tiba nyeletuk tuh Habib Industri siapa gitu? Itu pertama ketika aku masuk TV, Kang. TV. Jadi aku kan biasanya di YouTube. Ya, terus TV masuk ke Trans. Trans. Untuk acara Sahur Lebih Seger. Sahur Lebih Seger. Berarti sebulan. Sebulan. Oke. Aku muncul di TV dan jokes aku kan aku suka menyesuaikan. Ketika sama komika, jokesnya komika. Ketika sama bapak-bapak, jokesnya bapak-bapak gitu ya. Gitu. Sri Mulat lah ya. Sri Mulat. Nah, ketika di TV aku sesuaikan. Nah, kemudian banyak tuh yang komen di medsosku ataupun di YouTube-nya Trans. Wah, Habib Industri nih, Habib Industri. Dan itu aku afirmasi. Iya memang. Kadang nih gua nih pakai cara-cara industri untuk apa? Untuk memberikan kesan dulu. Karena bagi aku dakwah itu soal pesan dan kesan. Jadi ngasih kesan dulu agar orang, wah Habib gue nih, wah asik nih. Jadi orang asik dulu. Nah begitu asik baru tuh pesan-pesannya dimasukin. Kesannya dulu dikasih. Kalau dari awal langsung ngasih pesan kan kayak menggurui nih, nggak asik nih gitu. Nah itu emang bener kesan industri itu dimasukin dulu supaya orang tuh ini asik. Betul. Ya. Akhirnya nanti. Karena kan kadang gini, Kang, omongan temen itu lebih didengar daripada omongan guru dan orang tua. Bener. Makanya bapak gua tuh orang yang santai banget, tapi ketika nyampe ke circle gua, dia itu ngamanin banget, Kang. Jadi dulu dia suka nyelidikin dan nyari info tentang siapa aja circle gua. Karena menurut bapak gua, circle itu akan sangat menentukan. Dan itu kata Nabi juga. Kata Nabi, agama seseorang itu juga ditentukan oleh agama orang di sekitarnya. Maksudnya kelakuannya, cara ngomongnya. Dan itu kerasa banget sih, Kang. Kan gua 1 tahun ini circle-nya tuh juga masuk ke circle-nya Habib Jindan tuh. Itu memang kerasa bagaimana kita secara tidak sadar, secara halus itu keikut dari tradisi-tradisi baik yang ada pada orang baik gitu. Makanya kita kan dianjurin maulidan tuh sering-sering, jangan hanya di bulan maulid, agar circle pikirannya itu circle-nya kelakuan dan omongannya Nabi Muhammad. Jadi akhirnya semoga keikut lah dikit-dikit ya. Nah ini masalah tadi ngomong masalah apa namanya circle gitu ya. Kan ada turunannya Madura juga kan? Iya, Madura tapi swasta, Kang. Maksudnya? Nah, setengah, seperempat? Enggak, bahasa dan budayanya Madura, tapi lahirnya tidak di Pulau Madura. Tapi ada Maduranya dong? Darahnya? Madura jadi gimana? Turunan Habib itu gimana? Jadi ibu bapak atau kakek, nenek itu gimana? Nenek aku itu orang Madura, Sumeneb. Nenek dari Sumeneb. Bukan, dari ibu dari bapak? Ibu. Dari ibu, oke. Ya. Nah, kemudian di Jawa Timur itu kalau dari Surabaya ke timur itu banyak orang Madura, tapi swasta, artinya cuman bahasa dan budayanya Madura, bukan lahir di Pulau Madura. Tapi ya Madura banget. Madura aja lah udah gitu. Madura udah. Jadi emang tradisi bahasanya fasih banget Madura. Nah pertanyaannya tuh adalah dengan toko kelontong Madura 24 jam, itu emang kulturnya seperti itu? Itu kultur baru. Oh baru. Bukan dari zaman dulu. Bukan. Mungkin 5 tahun ini.
Oh, aku baru sadar 2 tahun ini ketika di samping studioku nih ada toko kelontong lengkap rapi. Ciri toko Madura kelontong itu lengkap rapi. Nah, aku suka beli di sana. Nah, lama-lama karena dia suka nonton YouTubeku, dia tahu bahwa aku Madura swasta, dia Madura negeri asli. Nah, dia bilang, Habib Madura ya. Tretan TV ya. Tretan TV itu artinya saudara sendiri. Ya udah akhirnya Tretan TV, saudara sendiri. Apa Tretan TV? Tretan. Iya, monggo apa Tretan TV. TV. Oh, enggak tadi suka dengar Tretan TV, Tretan Muslim atau apa? Enggak, iya Tretan Muslim itu kan nama yang diambil dari istilah itu. Nah, itu. Jadi Tretan dia bilang tuh Habib Madura ya? Iya. Karena di sana kayak konten tentang Pertamini. Ya. Pertamini, orang yang jual bensin. Ada Pertamini? Pasti, kalau ada Pertamininya di depan kemungkinan orang Madura. Gua ngelewat di situ ada yang Pertamini, berarti itu pasti Madura. Iya, itu yang gua konten. Jadi gua pernah bikin konten tentang kembali ke nol, yang biasanya tukang bensin tuh. Kata Nabi Muhammad, kalau lu sholat, puasa, zakat, haji, tapi omongan lu gak dijaga, nyakitin orang lain, nanti itu lu akan bangkrut, muflis, kembali ke nol. Nah, itu gue kontenin. Nah, setelah itu deket sama dia, kemudian gue iseng-iseng ngobrol, Tretan, kata gue, lu ngapain sih buka warung 24 jam, kelontongan, di Jakarta lagi, di tengah Indomaret dan Alfamart ini ada di mana-mana. Bahkan udah masuk ke kecamatan-kecamatan. Lo bikin ini di desa aja udah gak worth it karena Indomaret dan Alfamart itu masuk ke desa-desa. Terus jawabannya dia, rezekinya gajah dan rezekinya semut nggak akan ketukar. Bener juga sih. Makanan gajah gak kira dimakan semut, makanan semut gak kira dimakan gajah. Dan kata dia, gua jauh lebih keren dari Indomaret dan Alfamart. Apa katanya? Karena pertama, parkirnya nggak bayar. Oke. Nah, ini kan kalau Indomaret sama apa itu kan siluman ya parkirnya. Siluman. Nggak ada. Pas mau kita datang nggak ada. Terus. Iya. Kok ada? Iya. Dan itu sebenarnya gaib. Iya. Tapi kalau menurut gue itu bukan siluman kan. Itu ngajarin kita untuk percaya kepada Tuhan. Yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Benar. Iya kan. Iya. Nah itu. Nah jadi. Yang kedua, kata dia, kelebihannya, dia bukanya 24 jam. Pertanyaan gua, tapi nggak gua bahas nih, ini cuma pertanyaan gua ya, jawaban dia nggak gua bahas. Dia kan biasanya suami istri itu. Kapan gitu ya? Nah, itu dia. Jawabannya hebat, udah buat lu aja ya. Tapi itulah kehebatannya, dia punya anak. Iya, benar. Kan? 24 jam, lu jam berapa? Emang dia nggak ada pembantu gitu? Nggak ada, untuk menungguin si itu toko biasanya Kang, shift-shiftan. Jadi ada yang per 4 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang per tahun. Full buka. Hebat juga ya. Biasanya tuh ada bosnya. Nanti, ya bagusnya orang Madura, orang yang jaga ini kalau udah punya duit sendiri, lama-lama dia buka sendiri. Buka lagi. Jadi buka sendiri. Jadi kemandirian ekonomi itu tumbuh. Di ini ya, diturunkan istilahnya gitu ya, ilmu dan sebagainya. Iya, jadi nggak oligarki itu, nggak. Gua doang yang kaya, enggak. Sampai ada istilah itu ya, mau kiamat aja masih setengah hari ya buka ya. Nah iya, itu gua tanya, ini bukanya 24 jam. Iya, tutupnya kapan? Nanti kalau kiamat, kata dia. Setengah hari. Itu pun buka setengah hari. Iya kan? Kan kemungkinan kiamat itu kan siang atau sore kan? Iya. Karena kan salah satu tanda kiamat, matahari terbit dari barat. Iya. Nah berarti belum tuh. Ya, belum. Matahari terbit dari barat, dia masih buka tuh. Masih buka. Ngeliat, wah siap-siap mau tutup. Jadi masih buka ya. Aduh. Ini pertama kali kan umroh dulu, baru haji saya gitu ya. Waktu umroh tuh di ketika pas mau berangkat dari Indonesia tuh, wah ini di dalam hati tuh kayaknya saya lihat Ka'bah, nangis nih. Iya. Tapi itu ada akhirnya bener. Pas nangis. baru pertama kali masuk dari pintu itu tuh kan udah kelihatan tuh. Pas sudah masuk pintu itu wah nangis gitu ya. Konon katanya malah nggak nangis. Aku malah nggak nangis. Padahal aku sudah. Nah, tapi kan berarti kan udah sering pasti kan? Udah berapa kali? Enggak, itu yang pertama kali. Oh, yang pertama? Iya, aku umroh baru tahun lalu kan. Hah? Haji? Jadi petugas haji kemarin. Gimana? Nggak, sorry. Selama hidup ini baru umroh tuh baru sekali? Baru 2 kali, 1 kali pas haji. Sebelum haji sekali. Oh, jadi haji dulu? Enggak, umroh sebelum dulu. Umroh dulu, iya. baru haji. Baru nah, haji. di haji ada umroh lagi. Ada umrohnya kan, gitu. umroh jadi 2 kali. kan. Berarti sama dong?
bersama. Jadi pertama karena miskin ya. Oke. Jadi dulu pernah punya duit tapi ada yang lain lah ya, iya, ada keperluan lain. Nah, yang kedua dulu punya duit tapi dikasih ke orang tua karena ada kebutuhan orang tua. Nah, yang kedua aku ngeyakini bahwa umroh dan haji itu soal panggilan dari Tuhan. Jadi yang ingin ditemuinya pasti akan dipanggil. Yang nggak dipanggil nggak akan ditemui. Yang nggak dipanggil, walaupun ke Mekah, ke Madinah, nggak dapat pengalaman apa-apa. Pulang dapat gelar haji doang. Itu pun palsu, seperti palsunya oleh-oleh dia. Belinya di Tanah Abang. Dan lengkap lagi, Tanah Abang lebih lengkap daripada di sana. Dan kebanyakan mungkin orang saudara saya, Tretan TV, yang jualan. Biasanya ada lagi. Iya, ada lagi. Nah, jadi, dan itu dapat panggilan umroh. Tiba-tiba guru saya Habib Jindan mau umroh sekaligus ke Tarim bertemu dengan guru kami Habib Umar bin Hafid. Nah otomatis udah ini panggilan nih, kebetulan punya duit, dapat rezeki, berangkat bersama guru. Tapi itu umroh tuh? Itu umroh. Yang umroh. Nah kemudian yang haji jadi petugas kan. Kenapa aku kemudian langsung iya? Karena gini, ada seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat ketemu Nabi karena ketika menemui Nabi, Nabi sedang tidak ada di rumah tapi Nabi menyampaikan salam kepada dia sebagai manusia yang terkenal di langit, kata Nabi. Nabi menitip salam melalui Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Uwais Al-Qarni namanya. Menjadi mulia hingga Nabi menitip salam dan bilang manusia langit karena ngegendong ibunya. Dari Yaman ke Mekah untuk haji. Nah, gue jadi mikir gini ya, musim haji kemarin itu 30% lebih adalah lansia. Makanya tagline-nya haji ramah lansia. Kalau Sayyidina Uwais Al-Qarni aja ngurus ibunya untuk haji bisa semulia itu, apalagi kalau kita ngurus ibunya orang lain, ayahnya orang lain. Makanya gue langsung iya. Dan betul-betul di sana kita nyebokin kan, maaf. Benar-benar udah lansia banget ya, benar-benar udah lansia banget. Yang demensia aja tinggi banget. 20.000 harus pakai kursi roda. 63.000 lansia. Yang ya gimana sih? Iya. Kayak itu pengalaman banget sih. Jadi bagaimana kalau mereka muntah kita yang bersihin. Dan mereka tuh sering gini, Kang. Bisa nggak antar saya ke Ka'bah? Tolong. Terus bersihkan ya saya berak di celana, berak di sarung. Saya pengen ketemu Allah dalam keadaan bersih. Tolong ya bersihkan ya. Insyaallah saya doakan kamu di depan Ka'bah gitu. Itu gila sih, suatu pengalaman yang kita kayak aku belum pernah nyebokin ayah dan ibuku sendiri, tapi malah ini dapat kesempatan orang lain dengan harapan suatu hari kalau mungkin ayah dan ibuku berada di kondisi itu, semoga ada orang sepertiku yang melakukan itu kepada ayah dan ibuku, dan semoga apa yang aku lakukan kepada ayah dan ibunya orang lain menjadi keberkahan bagi hidup dan matinya ayah dan ibuku. Nah itu, jadi berangkat. Nah pas lihat Ka'bah, aku udah nyiapin diri untuk nangis. Kenapa? Karena ibuku itu nggak pernah nonton TV kecuali Ka'bah kan. Hah? Gimana? Jadi nonton TV-nya itu yang live sana. Kemudian dari kecil kita lihat sejadah, gambarnya Ka'bah. Ya, Ka'bah. Kemudian kita sholat ngadep Ka'bah. Dan kalau ada orang pulang umroh atau haji, oleh-olehnya cekrek Masjid Nabawi, cekrek Ka'bah. Jadi aku bayangin akan nangis. Dan enggak ya. Terus ini apa hati aku yang keras, apa pikiran aku yang bodoh dan lain sebagainya. Tapi kemudian itulah keberuntungan hajiku bersama guruku juga Habib Jindan. Curhat kepada guruku dan guruku bilang, ya karena ketika kamu melihat pertama itu yang membuat kamu tidak menangis karena egomu menguasai kamu. Wah gue bakal nangis nih, gue harus nangis nih. Nah ini gak ikhlas. Tapi hari kedua ketika aku gak punya ego itu, nangis, aku ikhlas, insya Allah alhamdulillah nangis ketika berdoa di depan Ka'bah. Jadi pelajarannya ya, kita tuh kalau mau ketemu Tuhan tuh maha tahu segalanya. Nggak usah lebay deh, nggak usah dibuat-buat. Tuhan tahu kok hati lo. Jadi
telanjang di sana artinya. Dan itu kan sebenarnya ihram itu ketika kita muhrim pakai ihram itu kan fungsinya Tuhan nggak melihat pencitraanmu, tapi tampillah apa adanya, telanjang seperti kamu akan bertemu dengan Tuhan ketika kamu mati, yaitu dikafani. Jadi itu sih yang akhirnya, wah ternyata saya nggak bangsat-bangsat banget lah. Kirain nggak nangis karena bangsat gitu. Tapi betul-betul ego ya, ego manusia. Lebay. Istilah sekarang lebay. Iya, lebay duluan ya. Berlebihan. Oke, Bib, 2024 nih. Was. Zaman Jokowi Prabowo yang pertama gue inget banget itu kan, wah itu keras banget tuh, isu agama itu ya, isu agama digoreng. Menurut lo 2024 ini masih tren nggak? Pertarungannya, kompetisinya lebih di elit ya daripada di awam. Betul sih. Iya nggak sih? Iya benar. Kayak enak deh, kan emang lo nih yang pengen, udah deh lo deh yang berkompetisi deh. Kita mau ngopi, kita mau ngeteh, kita mau nyantai. Bahkan gue sekarang relatif punya aturan Kang ya. Kalau nongkrong, sebisa mungkin jangan ngomongin politik.